Pemirsa, polisi dan Front Pembela Islam masih berbantah-bantahan soal peristiwa penembakan anggota Laskar FPI di Jalan Tol. FPI menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi kontak senjata. 6 jenazah anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak polisi karena diduga melawan saat pengintaian dimakamkan. Dari 6 jenazah, 5 dimakamkan di Megamendung Bogor, Jawa Barat, dan 1 jenazah lagi dimakamkan keluarganya di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Tewasnya 6 anggota Laskar FPI menimbulkan perdebatan antara FPI dan polisi, terutama soal kronologi dan keberadaan senjata api saat kejadian. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan mengenai penyerangan anggota Polri oleh orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa dalam jumlah besar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Petugas pun menyelidiki mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun menurut petugas dalam penyidikan mereka mendapat serangan dari pengawal Rizik Syihab hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. FPI pun membenarkan peristiwa penyerangan itu. Dalam pernyataan persnya, pihak FPI menyebut peristiwa itu terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. Dari peristiwa itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Sementara dari 10 yang diduga simpatisan Rizik Syihab, 6 orang tewas dan 4 lainnya melarikan diri. Front Pembela Islam pun angkat bicara terkait tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab versus polisi. FPI menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi kontak senjata. Kasus ini menarik perhatian Komnas HAM dengan membentuk tim khusus pencari fakta. Komnas meminta semua pihak yang memiliki data dan fakta membantu proses penyelidikan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sudah mengungkap fakta-fakta penembakan di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 dengan menggelar rekonstruksi dini hari. Lalu fakta-fakta apa saja yang terungkap dan apa tanggapan FPI atas rekonstruksi dini hari tersebut? Kami akan bahas bersama Sekretaris Umum FPI Pak Munarman dan juga Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013 Pak Soleman Ponto, dan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Polda Metro Jaya namun belum bisa bergabung. Saya ke Pak Munarman dulu. Selamat sore Pak Munarman. Rekonstruksi sudah digelar dini hari tadi, namun polisi tetap dengan pernyataan bahwa ada upaya perlawanan dan perebutan senjata oleh anggota FPI. Tanggapan Anda, Pak Munarman? Ya, pertama-tama begini ya, kasus pokoknya ini kan adalah Habib Rizik disangkakan, dituduh pelanggaran protokol kesehatan ya, itu dulu. Pokok persoalan kita berawal dari situ. Sebuah pelanggaran protokol kesehatan, tetapi kemudian terhadap kediaman Habib Rizik, baik di pondok pesantrennya, di Megamendung, di Petamburan, dan di Sentul, itu dilakukan surveillance sedemikian rupa ya, dengan tim yang luar biasa banyak, berlebihan kalau untuk sekedar pemantauan aksi-aksi demo ya. Kemudian juga pada hari Senin itu Habib Rizik sudah memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya, tim penasihat hukum di bawah pimpinan saya, bahwa Habib Rizik tidak datang. Jadi informasi yang menyatakan bahwa Habib Rizik tanggal 7 itu akan datang dengan diantar massa justru keliru, dan buktinya pengacara kita pada hari Senin itu menyampaikan surat untuk menunda pemeriksaan, dan pemeriksaan itu ditunda untuk sampai dengan tanggal 14. Jadi informasi-informasi adanya pengerahan massa itu bohong, hoax ya, dibuat-buat dan rekayasa saja. Itu satu hal. Nah, yang kedua saya mau katakan dalam proses peristiwanya ya, ini kan sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa tugas Laskar ini adalah pengamanan terhadap Habib Rizik karena ada surveillance ya. Nah, kita sendiri sebetulnya sejak awal
memahami bahwa ada yang memantau Habib Rizik. Kita sadar, tetapi kita tidak tahu ini dari institusi mana, kita tidak tahu. Karena begini, kalau dia dari satuan reserse dalam kaitannya perkara penyidikan, ya, dalam perkara Habib Rizik dan terkait dengan proses hukum yaitu penyidikan, maka penyidikan itu adalah orang mengantarkan surat. Penyidiknya dengan uniform kartu, biasanya berkalung, kemudian membawa surat tugas, menyerahkan surat. Apakah itu surat panggilan sebagai saksi, apakah itu surat panggilan sebagai tersangka. Itu kalau hukum, ya, proses hukum penyidikan. Tetapi kalau penguntitan atau surveillance, biasanya kalau bagian kita ini sering berhubungan, kalau misalnya kita itu sering aksi-aksi demo, pihak Intelkam dari Polri, kepolisian, ya, dari Satuan Intel, dari Direktorat Intelkam maupun dari Badan Intelkam, ya, di Mabesnya, itu biasanya komunikasi. Komunikasinya itu biasanya adalah dengan melalui proses tanya jawab, undangan, kemudian ditanya berapa jumlah masanya, tidak ada penguntitan, ya. Nah, kalaupun penguntitan itu tidak pernah ketahuan sama kita, ya. Itu biasanya begitu. Nah, kali ini penguntitannya itu kita mencium, karena kita kan merasakan ada mobil nongkrong dua, ada yang mengikuti, ya. Nah, ini tindakan-tindakan ini nanti silakan ahli intelijen untuk membahasnya. Saya akan konsen sekarang kepada rekonstruksi. Ini tadi masuk pertanyaan rekonstruksi. Saya belum selesai menjawab nih, ya. Tolong diberi kesempatan dulu. Karena sudah cukup banyak narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pihak lain yang memojokkan. Saya ingin menyatakan bahwa ini peristiwa adalah dalam konteksnya 6 Laskar, ini adalah peristiwa pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights, ya, dan bentuknya itu adalah extrajudicial killing, pembunuhan di luar proses hukum. Karena kalau tindakan itu adalah tindakan polisionil, tindakan kepolisian, tindakan penembakan itu adalah untuk melumpuhkan, bukan di bagian yang mematikan. Itu dulu. Nah, karena ini adalah sudah ada unsur dugaan kuat pelanggaran HAM berat, di mana indikasi pertama itu adalah tembakan mengarah dada kiri. Dada kiri itu adalah jantung. Setiap apapun yang melukai jantung, orang pasti mati, ya. Nah, karena itu dan tembakannya bukan cuma satu peluru. Tembakan bukan cuma satu peluru. Kalau satu peluru salah tembak dia. Tapi ini ada 3, ada 2, ada 3 dan ada 4 peluru. Bahkan ada 1 yang ditembak mata, ya, tembus ke belakang. Nah, inilah tindakan-tindakan yang berlebihan ini. Excessive use of force, excessive use of power, ini tidak boleh dibenarkan. Kita negara hukum. Kalau kita negara hukum, maka leading sektornya itu ada di Komnas HAM. Jadi tidak perlu rekonstruksi dengan membangun cerita baru. Nah, saya mau katakan, ini korban 6 orang Laskar, ini sudah mengalami apa yang disebut dengan spiral kekerasan. Ya, ini penting dicatat, ya. Spiral kekerasan itu apa? Kekerasan yang berulang-ulang diterima. Mereka satu sudah menjadi korban penembakan, korban penculikan, korban penganiayaan, korban pembunuhan. Kemudian mereka juga menjadi korban kekerasan verbal. Mereka difitnah punya senjata, mereka difitnah macam-macam, menyerang segala macam. Itu korban verbal, ya, kekerasan verbal yang dilakukan justru oleh alat-alat komunikasi publik yang dimiliki, termasuk media-media tertentu yang digunakan untuk itu. Nah, yang ketiga, mereka juga mengalami kekerasan struktural, yaitu mereka dipaksa seolah-olah secara hukum mereka ini adalah pelaku. Nah, ini sebetulnya sudah demikian parah. Kalau kita orang yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang berpancasila, negara yang menegakkan negara Pancasila, ini harusnya prihatin semua kita ini. Ada sebuah peradaban yang dibangun berdasarkan spiral kekerasan. Ini tidak boleh dibenarkan. Saya kira begitu pertama. Baik. Saya berikan kesempatan kepada Pak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Pak Munarman. Ya, jadi begini, ini yang mau ditanggapi ini yang mana ini? Yang dianggap pembunuhan atau yang dianggap penguntitan atau yang mana? Boleh soal pembunuhan, Pak. Oke, kalau dianggap mati, nah sekarang kan sedang rekonstruksi kan? Seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Tapi yang mau saya katakan adalah begini,
ketika berbicara FPI ini tentunya di dalam benaknya, di dalam benak semua orang saya kira, FPI ini bukan sembarang organisasi munculnya. Selama ini FPI ini sudah, kalau dilihat dari hukum humaniter, FPI ini sudah terpenuhi sebagai dissident armed forces. Karena dia sudah memiliki pemimpin yang jelas, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia sudah memiliki wilayah tertentu, dia memiliki seragam yang jelas. Laskarnya pun disebut laskar anggotanya. Nah, ini sudah masuk dalam dissident armed forces. Sudah satuan-satuan yang bisa dianggap terlatih. Nah, tentunya ketika polisi berhadapan di lapangan seperti itu, di dalam benak mereka tidak berhadapan dengan satuan-satuan atau orang-orang awam, orang umum, tapi adalah satuan yang terlatih. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh para polisi itu. Jadi kalaupun terjadi penembakan seperti yang terjadi sekarang, nah itu tentu nanti dilihat saja apakah itu memang ditembak tanpa perlawanan ataukah ditembak itu ada perlawanan. Karena satuan ini bukan satuan yang sembarang, yang baru lahir kemarin, tapi ini kan sudah lama dan selama ini kita sendiri melihat sepak terjang dari FPI ini seperti apa. Menyerang sewaktu-waktu dengan peralatan yang ada kan bisa dilakukan. Dengan seragam yang ada jelas siapa pengikutnya, pemimpinnya jelas, semua jelas. Jadi ditinjau dari hukum humaniter, dissident armed forces ini bisa sudah terwujud di FPI ini. Itulah sebabnya polisi ataupun militer ini lebih berhati-hati berhadapan dengan ini, karena ini bukan organisasi yang misalkan katakanlah NU, Muhammadiyah, ada juga organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Majelis Mujahidin, tapi mereka kan tidak tampil seperti apa yang ditampilkan oleh FPI selama ini. Organisasi itu banyak yang lain, tapi tampilan yang merupakan dissident armed forces itu yang ada hanya FPI saat ini yang ada, yang jelas. Sehingga apabila terjadi insiden seperti itu, nah mari kita lihat aja rekonstruksinya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah tidak ada perlawanan ataukah ada perlawanan sehingga yang terjadi adalah duel di antara satuan, jadi satuan polisi dan satuan dissident armed forces. Saya kira itu aja. Tapi haruskah Pak Sulaiman penanganan khususnya ini melanggar hak asasi manusia seperti dikatakan Pak Munarman? Sebentar, kalau ya itu saya bilang tadi, kalau yang misalkan katakanlah yang disebut ini adalah organisasi katakanlah Muhammadiyah yang terbunuh, ya itu bisa dijatakan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka tidak dikenal punya pemimpin yang jelas, punya militansi, punya wilayah kekuasaan, bisa menyerang sewaktu-waktu, itu tidak. Punya seragam yang jelas kan tidak ada. Tapi bagi FPI ini dissident armed forces itu terpenuhi persyaratannya. Sehingga ini juga bisa merupakan salah satu sasaran yang boleh terbunuh ketika itu terjadi fight di antara sesama government, antara government armed forces sama dissident armed forces. Jadi kalau kita melihat dari hukum humaniter, sebenarnya yang terjadi itu adalah konflik internal antara government armed forces dan dissident armed forces. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini. Baik. Sehingga kalaupun ada yang mati di antara keduanya, ya itu mati karena pertempuran, bukan karena mati pelanggaran hak asasi. Baik, Pak Munarman. Pak Munarman, anggota FPI yang mengawal Bapak Rizik Syihab ini disebut laskar. Apa bedanya laskar FPI dengan anggota biasa, Pak? Jadi begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Punto itu ngawur. Ngawur semua itu hukum humaniter ya. Kalau Pak Punto menyatakan itu hukum humaniter, berarti Pak Punto itu tidak mengerti fakta, buta akan fakta, ya. Karena apa? Karena hukum humaniter itu berlaku adalah hukum perang. Ini apa perang dianggap? Dan Pak Punto ini menurut saya ngawurnya luar biasa, menganggap dissident forces ya, menganggap FPI punya wilayah. Ini kan ngawur ini. Ngawur yang luar biasa. Jadi kalau tidak menguasai masalah, jangan membangun narasi atau membangun opini publik. Kalau mau bertindak sebagai buzzer dengan menggunakan ilmu humaniter, ya saya hadapi dengan hukum humaniter. Hukum humaniter itu hati-hati loh ya. Kalau tidak bersenjata,
kalau masyarakat itu bukan bagian dari kelompok bersenjata yang tadi disebutkan, bahwa misalnya tadi Pak Ponto ngomong Muhammadiyah tidak jelas pimpinannya, ini ngawur lagi menurut saya ya. Jadi banyak sekali yang ngawur. Pak Satu, FPI tidak punya wilayah. Yang kedua, menganggap FPI dibandingkan dengan Muhammadiyah, tadi dengan NU tidak punya pemimpin yang jelas. Nah ini ngawur, berarti melecehkan NU dan Muhammadiyah itu. Ya hati-hati itu Pak Ponto. Karena apa? Karena Muhammadiyah jelas pimpinannya. Dan di Muhammadiyah juga ada kokam, kesiapsiagaan, juga menggunakan baret, juga ada paramiliter yang lain, itu biasa bagian dari satgas partai itu banyak kok. Biasa saja. Jadi janganlah membangun narasi. Kalau ini terus terjadi begini, ini yang saya sebut spiral kekerasan. Pak Ponto ini berperan sebagai orang yang melakukan kekerasan verbal, kekerasan lanjutan terhadap kekerasan terhadap korban yang sudah dibunuh dan dibantai. Inilah luar biasa. Kita ini tidak punya peradaban artinya. Karena orang-orang terdidik, orang-orang intelektual yang harusnya memahami ini dari aspek-aspek humanisme, kemanusiaan, ya, justru menjadi buzzer, menjadi propagandis untuk membenarkan berbagai macam tindak kekerasan di negara ini. Itu berbahaya. Baik, Pak Ponto, silakan ditanggapi. Papua itu kemarin ribut, ya. Baik. Pak Ponto, silakan. Oke, kalau dianggap ngawur kan silakan aja ngawur. Tapi saya berbicara yang dasar dari ada hukum humaniter kan itu ada, bisa dibaca dalam protokol 2 tambahan apa tidak yang ada, disebut Pak. dissident armed forces. FPI tidak punya wilayah, Pak Ponto. Nah, Petamburan bukan wilayah FPI. Bapak pahami dulu, Nah, nggak ada itu. wilayah, Pak, nggak ada wilayah, Pak. FPI tidak ada wilayah. Loh, buktinya Bapak kemarin ngawur. Pak, orang Bapak FPI. ngawur. Lo tidak ngawur, Pak, diam dulu lah Pak. Kan gantian kita ngomong. Bapak Jangan yang diam. dulu. Kalau Bapak itu Bapak saya diam. Karena Bapak tapi karena ngomong, Bapak saya tidak diam. punya, Jadi saya tidak ngomong, ngerti Bapak diam fakta, lah. tidak ada wilayah. Semua orang Ya, tahu karena bahwa Bapak salah Petamburan itu ngomongnya. adalah markas FPI. Sudah Bapak nggak usah berkilah. Ya, Bapak punya laskar, Bapak itu sekretariat, Bapak punya seragam. bebas dimasukin siapa saja. Itu. Bapak Malah tuh bebas. ngawur, Kemarin Bapak tuh ngawur. polisi- Yang disebut polisi memilih. masuk, Pak. yang Baik, disebut Pak Munarman, memilih Pak Munarman, wilayah, itu Pak seperti Munarman, PPN. Pak Munarman, mohon maaf, kita berikan kesempatan kepada Pak Sulaiman. Bapak yang ngawur, Pak Munarman, Jangan ngarang-ngarang Apa lah. sekarang terhadap OPN? Bapak ngawur tuh. Pak Munarman. Propagandis, Pak. Bapak itu mantan jangan kepala bergeser, BAIS. jangan bergeser, Ya, Pak. jangan Mari ngawur. kita bicara Petamburan Enggak, dulu. Bapak. Jangan kemana-mana. Pak Munarman, Jangan kemana-mana, Harus Pak. harus Itu bergeser aja. karena Bapak Apakah Petamburan itu bukan markas FPI, Pak? Pak Munarman, mohon maaf. Dari pikiran Bapak sudah tidak ada. Pak Munarman, mohon maaf. Pak Munarman, mohon maaf. Narasi Pak Munarman. kekerasan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa. Siapa bilang? Ya justru kehadiran Narasi FPI juga kekerasan, saya bisa dibiarkan tidak begitu. suka dengan Saya narasi harus kekerasan. menyampaikan. Ini lebih berbahaya. Pak Munarman, mohon maaf, berikan kesempatan Pak Sulaiman untuk berbicara. Pak Munarman, nanti giliran Anda akan kami berikan kesempatan. Pak Munarman. Tidak bisa. Nah, berarti Harus tidak- dilawan. Tidak Loh. bisa. Orang sekarang yang kita mau membangun bicara apa narasi di sini? kekerasan dengan Nah, menggunakan tidak propaganda itu tidak dibenarkan. Bukan propaganda, yang propaganda Karena itu yang Bapak naikkan bekas baliho, pejabat Pak. Itu negara, Bapak propaganda. memahami itu. Kita Loh, Bapak baca berperadaban. protokol 2, Pak. Kita ini negara Tahun 2007, berperadaban. hukum Tidak humaniter, boleh proteksi Bapak dewa. melakukan Bapak itu. baca dulu. Tidak Pak Munarman, boleh Pak Bapak Sulaiman, melakukan jika itu. masih debat kusir, kita akhiri diskusi hari ini. Melakukan itu. Pak Munarman. Itu terdidik. Bapak itu terdidik. Pak Munarman. Harus mengerti, tidak bisa hukum humaniter. Pak Munarman, giliran Anda tadi sudah. Sekarang kita berikan kesempatan ke Pak Sulaiman. Tidak bisa, hukum humaniter tidak bisa disalahgunakan begitu. Baik, Bukan baik. internal armed conflict. Pak Munarman, Pak Sulaiman, Internal armed conflict. kita jeda dulu. PM musuhnya, Pak, yang Kita Pak jeda Munarman, dulu. Pak Sulaiman, karena Anda tidak mau gantian, kami terpaksa untuk jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nantikan usai jeda, tetap bersama kami di Ini Sore.